Karena itu sama seperti mereka yang mengalami kesulitan ketika pertanian tidak memberi harapan di desa, mereka pergi ke kota. Rakyat kita itu punya kemampuan untuk beradaptasi yang tinggi, asal diberi jalan. Asal jalan itu juga didukung oleh regulasi dari pemerintah yang tepat, itu mereka bisa melakukan apa saja untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Itu yang kita rasakan di masyarakat. Jadi kalau lembaga-lembaga sosial di samping pemerintah tentu saja berusaha untuk mendukung mereka, maka lembaga pemerintah mengupayakan ada regulasi yang bisa melindungi mereka. Lalu lembaga-lembaga sosial ini melatih mereka untuk pekerjaan yang baru itu. Tetapi sekali lagi harus tetap memberi perhatian bagi usaha mereka di pertanian. Karena ini budaya tani mereka, ini masyarakat tani. Di budaya di pertanian dan peternakan. Ada juga kalau di lereng Merapi itu kita tahu bahwa itu budidaya ikan air tawar itu luar biasa di sana. Itu terganggu juga. Terganggu bukan cuma karena air, karena debu Merapi itu racun bagi makanan, bagi ikan itu. Jadi ikan mereka mati di mana-mana. Nah, jadi itu. Jadi di samping mencari usaha pekerjaan baru untuk mereka mengatasi kesulitannya sekarang, tapi yang harus dipikirkan dalam jangka panjang adalah mengembalikan mereka sebagai petani, tetapi dengan diberi kemampuan untuk bertani secara lebih baik. Nah, ini tentu saja harus didukung oleh pemerintah. Ini tidak bisa dilakukan oleh lembaga sosial sendiri. LSM tidak mampu untuk melakukan ini sendiri. Harus didukung bersama-sama oleh pemerintah dan kekuatan-kekuatan masyarakat yang ada. Proses membangun kemampuan dan kebiasaan pekerjaan baru akan lebih mudah dilakukan secara berkelompok dengan yang senasib. Opsi mata pencaharian yang ditawarkan harus sejalan semangat keguyuban sebagai ciri utama komunitas lereng Merapi. Nah, itu kita menyelesaikannya dengan cara kayak gitu. Jadi pendekatannya harus islah. Kalau pendekatan konflik, kita menyelesaikan persoalan strukturalnya itu pun belum tentu bisa berhasil. Tapi kita tidak menyelesaikan persoalan kultural dan itu membahayakan bagi petani kita, bagi pekerja-pekerja kecil kita di pedesaan. Nah, itu tindakan yang harus dilakukan bersama-sama. Jadi mengembalikan mereka dengan membuat pertanian itu dapat diandalkan kembali, tetapi juga mendampingi mereka selama masih ada di kota. Itu yang harus dilakukan oleh pemerintah maupun oleh kelompok-kelompok masyarakat. Kalau untuk di lereng Merapi yang masuk daerah Yogyakarta, saya kira memang ada usaha yang positif yang kita lihat. Misalnya dengan mempekerjakan mereka untuk membersihkan ladang, saya ambil contoh di Tempel, untuk membersihkan salak itu, kebun-kebun salak mereka yang hancur, itu mereka dipekerjakan oleh pemerintah daerah tentu saja. Nah, jadi mereka diberi ada biayanya untuk bekerja. Padahal itu untuk mereka sendiri. Tapi ini penting karena mereka tidak bisa makan dari mana-mana lagi. Kebun salaknya hancur waktu itu, tahun lalu itu. Nah, kemudian dibikinlah program oleh pemerintah daerah. Itu tepat yang kayak gitu. Jadi ini tidak bisa tidak, pemerintah harus turun tangan langsung. Jadi seperti contoh yang saya lihat di Tempel itu bagus. Jadi penyelesaiannya yang tepat. Jadi ada padat karya untuk membersihkan ladang mereka sendiri. Nah, itu tepat. Karena kalau pemerintah bilang ini kan ladang kamu sendiri, mau diselesaikan kayak mau apa, terserah, itu tidak bertanggung jawab. Nah, ini bagus. Masyarakat kita ini punya kemampuan beradaptasi yang tinggi. Ini bangsa memang melahirkan orang-orang yang luar biasa. Tingkat adaptasinya tuh tinggi sekali. Tetapi harus didampingi memang. Nah, jadi itu. Jadi persoalan yang ketiga tadi harus ada regulasi yang tepat, yang prinsipnya itu adalah memperlakukan rakyat itu secara adil. Kami kira untuk pengembangan ekonomi rakyat ke depan perlu ada usaha-usaha untuk jangka pendek ini. Jadi mereka dilatih keterampilan, ada usaha masuk ke usaha lain untuk jangka pendek atau jangka menengah juga bisa. Sambil mencoba untuk yang kedua itu adalah memperbaiki lahan pertanian mereka dengan usaha-usaha yang lebih produktif lagi, dengan pendampingan yang kuat dan dibantu oleh pemerintah, ada regulasi yang tepat untuk mereka. Bukan belas kasih yang mereka harapkan, melainkan tuntutan peningkatan kapabilitas korban dalam program pemulihan ekonominya.
tidak bisa tidak membangun ekonomi bersama melalui kerja lintas institusi secara kekerabatan dan profesional adalah jawaban dari kebangkitan ekonomi pasca bencana. Prinsip usaha ekonomi yang berkelanjutan dan berkelompok adalah ciri usaha yang dapat menunjang usaha kebangkitan tersebut. Dengan adanya kelompok usaha untuk mengembangkan hasil buah salak menjadi cemilan sehari-hari, maka menandakan kebangkitan perekonomian masyarakat Yogyakarta mulai pulih kembali. Nah pemirsa, ikutlah berdonasi melalui rekening Lembaga Zakat Nasional yang nantinya akan disalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Saya Nurul Ulfa beserta kru Mata Hati yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Bukalah mata hati Anda untuk zakat dan ikhlas membantu sesama. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.